warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah teknik penulisan skripsi. Insyaallah tema kita pada hari ini adalah proposal atau cara membuat proposal penelitian tindakan kelas. Kita tahu bahwa setiap penelitian itu harus dikemas ya dalam suatu tata cara yang sudah baku, yang sudah bisa teruji, bisa dibuktikan. Ya. Salah satunya metode kita adalah melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi melakukan penelitian tindakan kelas ini sebenarnya adalah upaya kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Ya. Ini adalah merupakan sesuatu tuntutan ya, yang harus dimiliki ya, kompetensi seorang guru untuk mengetahui penelitian tindakan kelas, karena tidak ada cara lain yang untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah kita dengan mengembangkan penelitian tindakan kelas. Jadi kesulitan utama kita dalam penelitian tindakan kelas adalah bagaimana kita cara menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Baik ya, menyusun penelitian tindakan kelas biasanya kita mulaikan dengan judul ya, masalah yang ingin kita angkat, tema yang ingin kita angkat. Jadi ini memerlukan satu ya identitas peneliti ya, kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang mahasiswa yang ingin mengangkat kira-kira penelitian tindakan kelas seperti apa yang ingin kita angkat, yang kita ingin teliti, kemudian kita carikan jalan keluarnya, solusinya. Jadi sehingga kita berupaya meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi PTK merupakan kegiatan yang real, yang nyata ya, untuk kita sudah dari awal sudah kita katakan bahwa untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar ya. Ini merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau murid-murid yang harus berbeda dengan kegiatan yang lain. Biasanya terjadi dalam siklus yang berkesinambungan, yang berterusan ya. Minimal kita menggunakan 2 siklus ya, untuk mengetahui, untuk melihat hasil daripada penerapan model pembelajaran yang kita pilih, yang kita anggap sesuai, yang sudah kita sesuaikan dengan latar belakang murid kita. Kemudian yang pertama kita lakukan tentunya kita mengangkat satu judul, satu tema ya. Jadi judul ini lebih kepada kita mendapat gambaran atau usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang kita sesuaikan dengan hasil analisis karakteristik siswa ya. Karakteristik siswa itu seperti apa ya, mulai dari latar belakang latar belakang sosialnya, kemudian keupayaannya, minatnya, ini semua termasuk yang kita lihat, yang kita pertimbangkan, yang kita jadikan acuan untuk memilih model pembelajaran yang sesuai yang kita terapkan untuk siswa kita ya. Jadi tindakan yang diambil untuk merealisasikan upaya perbaikan pembelajaran dan setting penelitian yang kita lakukan. Jadi yang pertama tentu setelah kita pilih judul, kita lihat ya. Yang pertama pendahuluan terdiri dari biasanya latar belakang masalah. Kenapa kita angkat masalah ini, kenapa kita pilih model pembelajaran ini ya. Kemudian setelah itu kita buatkan dalam bentuk rumusan masalah. Jadi rumusannya seperti apa, kemudian nanti rumusan itulah yang mau kita jawab
rumusan itulah yang ingin kita bedah, kemudian kita analisis. Setelah kita membuat rumusan masalahnya, artinya permasalahan yang ingin kita angkat, permasalahan yang kita selesaikan, kemudian kita juga diminta untuk membuat tujuan daripada penelitian tindakan kelas ini. Apa tujuannya? Meningkatkan mutu atau istilahnya menaikkan taraf, atau kemudian merubah, menganalisis model pembelajaran, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini masih bagian daripada penelitian. Kemudian bab yang kedua tentu ini kita pada kajian teori, teori yang mau kita terapkan, teori yang kita pakai, kemudian hipotesis ini adalah anggapan awal kita, anggapan pertama kita yang kita anggap sebelum dibuktikan dengan penelitian kita. Biasa kita akan dalam hipotesis ini kita memilih satu teori atau pelajaran atau teori pembelajaran atau pelajaran, kemudian teori pembelajaran variabel tindakan, ya, atau sesuai dengan standar proses, kemudian teori variabel yang akan diperbaiki, termasuk aktivitas-aktivitas kegiatan apa yang kita lakukan untuk mengukurnya, yang bisa kita ukur, yang bisa kita buktikan. Kemudian kajian hasil atau hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, hipotesisnya, kemudian metode penelitian, biasanya memaparkan subjek dan waktu penelitiannya, kemudian variabel yang kita teliti, kemudian memberi definisi pengertian operasional setiap variabel dan kisi-kisinya, kemudian prosedur penelitian yang berisi deskripsi, gambaran per siklus rancangan kita, pelaksanaannya, kemudian pengamatan, pengumpulan data, instrumen dan refleksi. Jangan tindakan, rencana pembelajaran, rencana kegiatannya seperti apa, bagaimana kita tentukan, kemudian rencana yang akan diamati, rencana analisis data, cara pengumpulan data dan cara pengumpulan